salam kepada pemirsa Goris Sadan TV. Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Nah, teman-teman pemirsa Goris Sadan TV, pada malam hari ini kita membahas tentang pencucian uang ya. Nah, pencucian uang ini sangat marak ya, terjadi belakangan ini di Indonesia. Ada banyak kasus, baik yang sudah ditetapkan oleh pengadilan maupun juga yang masih ditangkap oleh KPK dan juga oleh kejaksaan, termasuk juga oleh kepolisian ya. Dan kasus pencucian uang itu merupakan kasus yang biasa terjadi dan bahkan seringnya terjadi di dalam pemilu dan juga pemilihan kepala daerah di Indonesia. Nah, ini ada berita terbaru yang kita ambil dari Kompas ya, di mana Kejagung sita uang 450 miliar rupiah dari PT Aset Pasifik ya. Ini beritanya baru saja ya, kemarin tanggal 30 September ya. Nah, penyitaan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dalam perkara yang melibatkan Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahman, mantan Bupati Indragiri Hulu yang sudah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap ya. Nah, penyitaan ini dilakukan dalam rangka mengusut dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, Abdul Kohar sekaligus sebagai Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ya, Kejaksaan Agung, itu mengatakan bahwa pengembangan kasus ini bahkan sudah memperoleh bukti yang cukup ya untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai terduga ya atau tersangka ya tindak pidana pencucian uang atas nama korporasi PT Aset Pasifik. Nah, penyitaan dilakukan sebagai bagian dari proses hukum untuk mengusut dugaan tindak pidana ya korupsi yang melibatkan PT Duta Palma Group, khususnya dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ya. Nah, ini teman kita Bung Darto yang sehari-hari melakukan aktivitas ya, pemantauan dan juga fasilitasi ya, penguatan kapasitas petani sawit, pasti juga memiliki konsentrasi terhadap kasus ini ya. Nah, sebelumnya perlu kita sampaikan sebagaimana biasa Goris Sadan TV ya, karena perannya adalah untuk mencerdaskan Indonesia. Jadi kita mulai dari apa sih istilah pencucian uang itu ya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan money laundering ya. Nah, money laundering atau istilah pencucian uang dalam bahasa Indonesia itu muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1920 ya. Nah, pada waktu itu para mafia di Amerika Serikat memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minum beralkohol ilegal ya, serta perdagangan narkotika. Nah, para mafia ini kemudian membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya dengan menggabungkan uang haram hasil kejahatan tersebut dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha untuk menutupi sumber dananya agar seolah-olah berasal dari sumber yang sah ya. Nah, investasi terbesar adalah perusahaan pencucian uang, yakni Laundromat atau yang terkenal di Amerika ya,
dengan sebutan sebagai apa pencucian uang ya di Indonesia ya. Dan secara sederhana ini sebenarnya adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang ya, atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah ya. Nah, kalau teman-teman nonton podcast ya dari Alvin Lee ya, dia mempertanyakan tentang uang yang banyak ya yang dimiliki oleh Kaisang ya, sementara bisnisnya banyak yang mengalami kebangkrutan ya. Di Indonesia sebenarnya tindak pidana pencucian uang itu telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ya, tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ya. Nah, adapun perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya. Nah, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Nah, dalam prakteknya kegiatan pencucian uang mencakup 3 hal ya. Yang pertama adalah placement. Nah, placement itu adalah tindakan awal dari pencucian uang, yakni proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Pada tahap ini pergerakan uang sangat rawan untuk dideteksi, maka untuk menghindari terdeteksinya pola ini agar tidak mudah dicurigai, di samping itu terdapat cara lain, yaitu dengan menempatkan uang tersebut ke dalam instrumen penyimpanan uang yang berbeda-beda seperti cek dan deposito, menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain, melakukan penempatan secara elektronik, dan menggunakan beberapa pihak lain dalam melakukan transaksi. Nah, yang kedua, layering. Layering merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Nah, cara yang bisa digunakan adalah dengan membeli aset, berinvestasi, atau dengan menyebar uang tersebut melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara. Nah, disinilah tempat suaka pajak memperlancar tindakan pencucian uangnya. Nah, definisi dari tax havens adalah wilayah tertentu yang menyediakan fasilitas penampungan aset atau investasi asing tanpa kewajiban membayar pajak. Adapun cara lain adalah dengan transfer melalui kegiatan perbankan ya, kemudian lepas pantai offshore banking, serta transaksi menggunakan perusahaan boneka ya, shell corporation ya. Nah, yang ketiga adalah model integration ya, atau model integrasi. Model integrasi ini merupakan upaya penggabungan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan, dan bentuk material lainnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kegiatan tindak pidana ya. Nah, kita tentu saja memiliki berbagai macam pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama mungkin adalah mengapa sih sampai terjadi pencucian uang ya. Nah, PPATK itu mengklasifikasi ya sekitar 7 penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang ya. Yang pertama adalah globalisasi sistem keuangan.
Jadi adanya globalisasi memungkinkan terjadinya pembauran ekonomi hingga sistem keuangan lintas negara atau lintas bangsa menjadi semakin mudah ya, dan semakin besar peluang terjadinya pencucian uang ya. Yang kedua yaitu kemajuan di bidang teknologi informasi, di mana kemunculan internet maupun juga teknologi digital yang lain yang mampu menghilangkan batas-batas antara negara dan memungkinkan kejahatan-kejahatan lintas negara itu semakin besar untuk dilaksanakannya. Yang keempat, adanya perkembangan teknologi finansial ya. Selain memberikan banyak manfaatnya, teknologi finansial juga menimbulkan kentangan penyalahgunaannya sebagai sarana pencucian uang dan ya tentu saja misalnya e-money, kemudian juga e-commerce ya, atau juga model-model yang lain itu mempermudah terjadinya kejahatan keuangan ya. Nah yang keenam juga menyebabkan maraknya pencucian uang itu terjadi karena simpanan di perbankan ya, di banyak negara itu diizinkan untuk menggunakan nama orang lain ya, bukan nama diri sendiri si pemilik rekening itu ya. Yang ketujuh, kemudian yang juga sering terjadi adalah tidak dikriminalisasinya perbuatan pencucian uang ya, dan juga perbuatan pencucian uang ini dilakukan oleh mereka-mereka yang ada di dalam kekuasaan atau juga bagian dari kekuasaan ya, sehingga kemudian tindakan-tindakan pencucian uang sulit sekali untuk ditindak secara hukum ya, atau juga sulit sekali untuk dilaporkan sebagai sebuah tindakan kejahatan ya. Ya baru-baru ini misalnya kita memperoleh banyak kasus ya, ada beberapa gubernur yang terlibat di dalam tindakan kejahatan pencucian uangnya, beberapa bupati juga terlibat di dalam tindakan kejahatan pencucian uang ya. Dan ya sebagaimana Anda tahu, pemilu dan juga pilkada kita sering dianggap sebagai high cost demokrasi ya, demokrasi berbiaya tinggi, di mana money politik itu terjadi secara brutal ya, secara vulgar ya, dan banyak orang mengatakan bahwa peredaran uang di dalam pemilu dan di dalam pilkada itu sangat tinggi, yang disebabkan sumber-sumber keuangan itu sulit sekali ditelusuri asal-usulnya ya, dan bahkan sumber keuangan di dalam pemilu dan pilkada itu tidak jelas ya, tidak diketahui ya, atau tidak dipublish sumber-sumbernya, dan banyak sekali tindakan kejahatan pencucian uang itu menggunakan ruang pemilu dan ruang pilkada ya sebagai kesempatan bagi mereka untuk melakukan pencucian uang ya. Tentu saja pemirsa Gores Sadam TV memiliki banyak kasus ya, tetapi yang jelas teman-teman ya, TikTok juga ya bisa membaca podcast dari Alvin Lee ya, yang mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Kaesang itu sebenarnya banyak yang bangkrutnya, tetapi Kaesang memiliki banyak uang ya, dan bahkan mengatakan bahwa akan memberikan hadiah private jet ya kepada calon gubernur DKI Jakarta yang yang menang ya, Ridwan Kamil tentu saja, karena mereka adalah pendukung dari Ridwan Kamil ya. Nah demikian saja pemirsa Gores Sadam TV. Jika Anda suka dengan video-video yang dibuat oleh Gores Sadam TV, jangan takut untuk like, komen, subscribe ya, dan sharekan ke teman-teman Anda. Katakanlah bahwa Gores Sadam TV mencerdaskan Indonesia. Jangan lupa dan jangan takut untuk terus berpikir kritis, analitis, dan reflektif ya. Yakinlah Indonesia akan semakin baik ketika Anda terus berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Terima kasih.